Halo teman-teman HIPMI, apa kabar? Saya Nadia Mulia dan sesaat lagi saya bersama dengan Ibu Sari Pramono kita akan berbincang-bincang di Selasa bersama HIPMI dan juga bersama dengan BNPB di mana kita akan membahas mengenai strategi peningkatan kinerja SDM pada saat pandemi di Indonesia. Seru banget, jadi pastikan kamu menyaksikannya di YouTube. Halo, selamat siang Sobat Tangguh. Apa kabar? Senang sekali saya Egit Hapsari dapat hadir menemani Anda kembali. Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai strategi peningkatan kinerja SDM di masa pandemi yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Sobat Tangguh, pandemi COVID-19 ini berimbas pada seluruh aspek kehidupan kita. Untuk menekan angka penyebaran dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan, pemerintah terus melakukan penyesuaian kebijakan termasuk memberlakukan bekerja dari rumah atau work from home. Penyesuaian kebiasaan baru ini tak lantas mudah dilakukan dan bebas tantangan. Peningkatan kinerja karyawan di tengah pandemi sangat diperlukan agar terus memperoleh motivasi dan semangat agar para karyawan tetap dapat bekerja efektif dan juga produktif. Lantas bagaimana strategi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia di tengah pandemi yang masih berlangsung ini? Telah bergabung dua orang narasumber, dua orang wanita hebat juga. Yang pertama saya perkenalkan ada Mbak Sari Pramono yang merupakan Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi dan Kesehatan BPP HIPMI. Halo, selamat siang Mbak Sari. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya buat hadir di sini ya Mbak Sari. Yang kedua narasumbernya juga wanita hebat juga yang berkarir di bidang masing-masing ya. Ini dua narasumber ini, Mbak Nadia Mulia dari HIPMI Academy. Selamat siang Mbak Nadia. Selamat siang, baik ya. Selamat siang Sobat Tangguh, apa kabar? Yang pastinya tetap semangat dong ya kalau nonton kita yang muda-muda ya. Kabar baik juga ya Mbak Nadia ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, nah Sobat Tangguh nih sebagai biasa, sebagai informasi, sebelum kita mulai perbincangan, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak dan tetap mengenakan masker. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Seperti biasa nih, ritual kita sebelum mulai dialog kita akan pakai hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan Mbak Nadia dan Mas Ari. Ini ritual setiap saat Ritual sepertinya ya. setiap saat 3M ya. Kalau nggak bisa cuci tangan kan kita nggak mungkin cuci tangan di sini ya, sanitizer aja. Oke, dah. Oke, pertama-tama saya tanya ke Mbak Sari dulu. Mbak Sari, kalau kita lihat dari kacamata secara nasional nih, selama pandemi ini perubahan signifikan apa yang menurut Mbak Sari ini terjadi terhadap kualitas SDM nih, dan pada umumnya di Indonesia force labornya seperti apa? Oke, baik Git, mungkin di masa pandemi ini tentunya kita mengalami perubahan perilaku yang cukup signifikan ya. Dengan adanya new normal, banyak sekali dari pekerja-pekerja yang dirumahkan, bahkan juga mungkin harus WFH, bekerja dari rumah. Tentunya ini akan berpengaruh sekali terhadap psikologi juga dan perilaku mereka. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi ini menantang juga pada SDM ini bagaimana mereka bisa terus mempertahankan efektivitas mereka terhadap pekerjaan mereka selama pandemi ini. Jadi memang selama pandemi ini kita sangat memiliki tantangan terhadap psikologis dan mental kita. Bagaimana pola bekerja yang sebelumnya itu diterapkan secara langsung, kemudian sekarang berubah total, mulai dari Zoom meeting, kemudian juga reporting dan lain-lain. Nah, ini juga tantangan bagi perusahaan juga, bagaimana menjalankan perusahaan dengan tetap efektif. Karena tentunya protokol kesehatan ini sangat penting, sehingga disinilah tantangan perusahaan dan juga SDM bagaimana selama pandemi ini kantor tetap berjalan, menjaga kesehatan para karyawannya, namun juga
produktivitasnya efektif. Nah ini Efektif ya. betul. Oke, karena misalkan kita bekerja di kantor, tentunya suasananya kan beda ya sama kerja di rumah. Apalagi kita sebagai ibu atau seorang ayah ini multiperan, seorang karyawan dan juga seorang anggota keluarga di rumah ini ternyata banyak distraksi juga ya. Ini yang harus diwaspadai dan juga harus menjadi tantangan yang diselesaikan. Nah, tapi dari HIPMI sendiri, dari bidang yang Mbak Sari ketua ini, terobosan-terobosan apa yang diciptakan supaya membuat SDM ini tetap bisa produktif selama pandemi? Ya, jadi kita melihat sekarang di masa pandemi ini banyak sekali ternyata tantangan dari perusahaan juga untuk melihat bagaimana nih perusahaan supaya tetap produktif dan efektif. Nah, kita melihat menjawab ini dengan di bidang 9, kita di bidang vokasi ketenagakerjaan dan kesehatan, kita memiliki program yaitu HIPMI Academy dan HIPMI Job Center. Jadi dua program ini yang nanti mungkin kalau HIPMI Academy akan dijelaskan oleh Mbak Nadia, tapi HIPMI Job Center dan HIPMI Academy ini dua-duanya saling berdampingan. HIPMI Job Center ini adalah di mana kita membuatkan platform untuk bertemunya antara pemberi kerja dengan pencari kerja. Dan banyak sekali teman-teman di lingkungan HIPMI ini yang juga membuka perusahaannya dan peluang, karena kami kan ada di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi, baik di tingkat BPD maupun BPC, jadi masih banyak sekali kesempatan untuk teman-teman bertemu di sini. Dan HIPMI Academy ini lebih kepada bagaimana kita membekali para SDM ini untuk meningkatkan kemampuannya, karena itulah yang menjadi tantangan kita saat ini. Banyaknya perusahaan yang mencari calon pekerja namun tidak dapat menemukan pekerjanya karena kualifikasinya ini yang nanti kita lihat bagaimana SDM ini bisa match dengan kebutuhan si perusahaan. Ini menarik sekali ya HIPMI Job Center, karena ini mempertemukan pencari kerja dengan para end user, karena HIPMI ini ladangnya para pengusaha dan ini level nasional ya. Jadi sangat menjanjikan ke depannya. Nah, ngomong-ngomong soal HIPMI Academy tadi, mungkin Mbak Nadia bisa jelaskan sebenarnya bedanya Job Center sama dengan HIPMI Academy ini apa? Jadi memang dari HIPMI sendiri kan kita ketahui ya, ini adalah seperti yang Egit katakan tadi, ladangnya para pemilik pekerjaan, pemberi pekerjaan untuk para pencari kerja, dan kita berusaha untuk bisa mematch seperti yang Mbak Sari sudah jelaskan tadi. Namun memang kita lihat di lapangan, seringkali ada suatu gap antara yang dibutuhkan oleh industri dengan kualitas daripada tenaga kerja itu sendiri. Jadi ada banyak sekali aspek di sini yang ingin bisa kita penuhi, karena walaupun misalnya seseorang itu sudah mendapatkan kerja, let's say untuk menemukan pekerjaannya di HIPMI Job Center, itu tidak berarti sudah end game. Tapi masih ada beberapa peningkatan kualitas yang perlu dilakukan juga. Jadi ini sesuatu yang sangat berkesinambungan. Itulah mengapa kami memiliki HIPMI Academy. Jadi kita akan terus memonitor, kita melihat sebenarnya di industri sendiri itu apa saja yang dibutuhkan, skill yang dibutuhkan, apalagi pembekalan yang bisa kita berikan. Karena saya sudah berbicara dengan banyak sekali pihak, tidak hanya sebatas skill-skill tertentu begitu. Saat ini terutama di saat pandemi, kita juga bisa melihat bahwa attitude itu sangat berpengaruh. Bagaimana cara kita menanggapi pandemi ini, bagaimana cara kita memotivasi diri, bagaimana kita menjadi adaptif, agile, melihat peluang, itu ternyata menjadi salah satu hal yang dulu kita pikir, okay, it's just a character, tapi ternyata ini adalah penentu. Apakah kita itu bisa menjadi seorang tenaga kerja yang memang bisa berkualitas, kita bisa berproduktivitas, dan ini ternyata adalah suatu hal yang perlu kita berikan, kita bekali untuk si para tenaga kerja dan calon tenaga kerja ini begitu. Jadi itulah yang HIPMI Academy ingin lakukan. Kita ingin memastikan bahwa semua orang yang mengikuti pelatihan kami itu, mereka benar-benar bisa meet standar yang dibutuhkan. Jadi memang pemberi kerjanya juga happy, employersnya happy, employeesnya juga happy, dan bisa mendapatkan produktivitas yang diinginkan. Jadi win-win solution ya nantinya. Betul. Ya. Jadi HIPMI Academy ini semacam training center gitu, dan ini terbuka buat umum nantinya ya. Yes. Kita inginnya seperti itu untuk sebanyak-banyaknya ya tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sebanyak-banyaknya di Indonesia, dan kita juga tentunya di sini jadi salah satu tugas dari HIPMI sendiri, bagaimana seperti tadi Mbak Nadia katakan, gap ini bisa semakin dekat gitu. Jadi jangan sampai pemberi pekerjaan ini melihat bahwa susah sekali sih cari SDM di Indonesia. Karena sebenarnya SDM ini belum terlatih untuk mengerti keinginan dari industri atau perusahaan yang akan dia masuki. Mungkin ini. Oke. Nah, menurut Mbak Sari sendiri nih, dari tenaga kerja di Indonesia,
utamanya generasi muda nih, karena kita kan presentasi terbesarnya sekarang ada di generasi muda. Missing link atau gap yang ada tuh yang perlu diperbaiki. Mungkin tadi Mbak Nadia bilang attitude, menurut Mbak Sari bagaimana? Saya setuju sekali dengan yang Mbak Nadia tadi katakan bahwa attitude. Karena kalau kita lihat sekarang adalah yang menjadi tolak ukur itu bukan hanya kapasitasnya dia ya, bukan hanya keterampilannya dia, tapi bagaimana mental dia, mentalitas dia. Ini penting sekali. Dan itu apalagi sekarang kita juga memasuki di saat ini banyak sekali generasi milenial juga yang mungkin secara psikologis gampang bosen, mau cepat berpindah perusahaan dan lain-lain. Itu beda sekali mungkin di zaman-zaman dulu di mana lebih kepada loyalitas, integritas dan lain-lain. Jadi ini mungkin saat yang bagus sekali untuk kita menebalkan lagi bagaimana mentalitas ini kita latih gitu loh. Karena dalam masa pandemi ini terus terang yang paling dihajar maupun dari SDM maupun perusahaan adalah mentalitas, bener nggak Nat? Mentalitas ya. Mentalitas ya. Banyak orang mengatakan ya dalam kondisi krisis itu bisa melihat kualitas seseorang seperti apa. How their mindset, bagaimana cara mereka menghadapi ini sebagai Karena kita ada sebuah di lowest tantangan. point ya. Iya, apakah ini adalah tantangan atau justru peluang? Nah, Oke. sebenarnya itu adalah salah satu misi besar juga yang ingin kita lakukan. Kita ingin membangkitkan semangat itu, positive thinking. Bagaimana caranya kita bisa ulet melihat peluang dan seterusnya. Karena kalau kita terus menyalahkan keadaan, pasti yang namanya zaman, sekarang ada yang namanya pandemi COVID-19. Kita nggak tahu dalam waktu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dari sekarang akan ada hal global apalagi yang menimpa kita. Betul. Bisa dikatakan kita sudah terlatih untuk era disrupsi, digitalisasi. Itu kan artinya adalah suatu perubahan way of life kan. Jadi manusia akan terus beradaptasi seperti itu. Jadi memang ini adalah suatu skill, bukan suatu skill ya, suatu kemampuan, suatu attitude yang perlu dimiliki oleh semua orang. Dan setuju dengan kata Mbak Sari, now is the best time. Di saat kita sekarang sedang banyak di rumah, kita berkontemplasi juga, justru ini adalah momen kita untuk memperkaya diri kita secara skill, secara kemampuan, secara kualitas. Jadi ketika sudah mulai nih, kan kita udah mulai memiliki harapan ya, vaksin sudah mulai dibagikan. Betul. Kita juga berharap dalam waktu dekat bisnis bisa sedikit banyak kembali seperti dulu. Kita ingin bisa masuk lagi ke dalam saat itu dengan a new mindset, a new way of looking at things. Jadi kita juga bisa lebih positif, kita juga bisa memberikan kontribusi yang lebih nyata, dan kita sudah membekali diri dengan berbagai macam pelatihan yang ada selama pandemi ini. Jadi menurut aku itu adalah salah satu cara untuk kita view pandemi ini seperti itu, kesempatan bagi kita untuk mengupgrade diri kita sendiri. Oke, apalagi kita kan menjadi lebih banyak waktu buat di rumah merefleksikan diri ya. Ini menarik juga sebenarnya, ini pernah diadres juga ya sama Mendikbud kita Bapak Nadiem Makarim, Mas Menteri ya. Yang perlu diperhatikan dengan tenaga kerja Indonesia itu yang pertama disiplin dan juga etos kerja. Jadi missing link atau gap ini yang berusaha untuk disediakan dari HIPMI Academy ya, juga menjawab tantangan ini supaya di era disrupsi dan juga digitalisasi tadi ini bisa diselesaikan oleh training atau pelatihan dari lembaga non formal seperti HIPMI ya. Yes, betul sekali. Saya mau sedikit menambahkan juga, saya pernah waktu itu mendengar Mas Menteri, waktu itu dia belum menjadi menteri tapi dia masih sebagai CEO daripada boleh disebut brand di sini? Salah satu unicorn Yes, Indonesia. okay. Dan beliau mengatakan satu hal yang menurut saya sangat membekas gitu. Dia mengatakan bahwa kenapa dia bisa menjadi sedemikian besarnya adalah karena dia menjadi problem solver. Dia melihat yang namanya problem itu akan selalu ada, masalah itu adalah akan selalu ada. Jadi yang kita lakukan adalah kita identifikasi masalahnya, tapi jangan berlarut-larut di situ. Kita langsung memikirkan solusinya. Nah, itu yang ingin kami lakukan di HIPMI Academy itu. Kita melihat bahwa kita potensinya sangat besar. The sekali. HIPMI Network is amazing, incredible, luar biasa, dan kita mempertemukan nih antara mereka yang ingin membutuhkan keterampilan dengan para pemberi keterampilan. Kebetulan saya juga specialty saya adalah memberikan pelatihan dalam berbagai sisi. Terus kemudian dari situ kita juga bisa mempertemukan dengan network yang luar biasa. Entah Anda sebagai seorang pencari kerja, entrepreneur, apapun itu, the link is there. Dan harus kita akui di Indonesia networking is something that's very important untuk keberlangsungan bisnis kita. Dan satu hal yang menurut saya sangat luar biasa daripada HIPMI Academy ini adalah kita memiliki program mentoring. Kita berencana nanti dari beberapa figur yang memang sudah sangat berkompeten dalam bidang mereka masing-masing, mereka bisa meluangkan waktunya untuk mentor nih beberapa daripada lulusan bisa dikatakan HIPMI Academy ini yang memang
potensi bagus, jadi kita ingin yang ikut HIPMI Academy, mereka juga semuanya ingin melakukan sebaik-baiknya, semacam talent scouting. Dan yang baik-baik itu nanti akan mendapatkan kesempatan mentoring. Oh ini Gitu. mahal banget loh kesempatan Dan mentoring mungkin ini ya. ada tambahan sedikit selain dari mentoring Mbak Nadia, kita juga nanti membuka kesempatan kepada teman-teman HIPMI yang memiliki perusahaan untuk menerima langsung magang dan lain-lain, sehingga mereka juga merasakan bagaimana sih bekerja itu sebelum, mungkin apalagi yang lulusan dari perguruan tinggi atau mungkin SMK. Jadi sebelum mereka juga nanti melihat ke depannya mereka mau melakukan apa, bisa melalui pelatihan dari si HIPMI Academy ini, dan langsung kita pertemukan juga dengan industri-industrinya. Jadi supaya lebih siap ya diterima atau diserap pencari pekerjaan Betul ini. sekali, Nah, Mbak menurut Mbak Esther. Sari ini gimana sih Mbak supaya kedua belah pihak nih, para pekerja dan juga penyedia lapangan kerja ini bisa saling menopang, saling support supaya produktivitas ini terus berjalan? Ya, itu balik lagi ya seperti pembicaraan dan bahasan kita hari ini, bahwa SDM-nya sendiri harus benar-benar dilatih untuk kompetensi tinggi, multi talented, itu penting sekali, dan juga memiliki mentalitas yang bagus, tentu dengan attitude yang bagus juga. Dan di sisi yang lain lagi, antara pekerja dengan SDM ini memiliki dua PR masing-masing ya dari perusahaannya sendiri ini. Apalagi di dalam masa pandemi ini, bagaimana mempertahankan si perusahaan ini dengan baik, melakukan perencanaan, produktivitas yang baik ini pasti tentunya akan dicapai dengan perencanaan yang baik. Dan di sisi yang lain, SDM yang berkualitas inilah yang akan menjalankan rencana dari si perusahaan ini. Jadi harus saling bekerja sama, karena saya lihat sekarang perusahaan-perusahaan ini mungkin ada yang bisa bertahan, ada yang harus alih bisnis, harus ada yang lain-lain lagi. Nah, ini adalah kesempatan untuk tidak menunggu. Karena kalau kita menunggu terus, tentunya perusahaan kita mau dibawa kemana. Nah, ini tugas si perusahaan dan SDM ini harus dua-duanya saling mendukung satu sama yang lainnya supaya terus berjalan dan produktivitasnya juga bisa meningkat walaupun dalam masa pandemi. Oke, jadi SDM yang berkualitas ini nggak bisa dipisahkan dari performance perusahaan. Tapi kalau boleh memilih nih dari kacamata perusahaan, di antara SDM yang berkualitas dan modal dan aset yang banyak, ini yang mana yang lebih penting? Nggak boleh dua-duanya ya. Nggak boleh Nggak bisa dua-duanya ya. Jadi gini, kalau saya lihat tentunya SDM yang berkualitas itu adalah salah satu modal dari si perusahaan itu untuk menjalankan bisnisnya. Di sisi yang lain, pada saat pandemi ini tentunya modal perusahaan juga penting sih untuk menjalankan aktivitasnya dan kelangsungan hidup dari si perusahaan ini. Tapi kalau bisa diboleh memilih, modal itu bisa nomor 2. Tapi yang paling penting adalah kita memiliki SDM yang tangguh di dalam perusahaan kita. Karena belum tentu kita punya modal yang banyak kalau perusahaan ini mau jalan tanpa SDM yang bagus, itu nothing juga gitu. Jadi menjalankan kan manusia iya, gitu ya. betul. Jadi perusahaan ini harus menyiapkan diri untuk memiliki SDM yang bagus sekali. Kalau permodalan itu kan kita juga masih ada perbankan, investor dan lain-lain yang bisa nanti membantu si perusahaan ini. Tapi modal utamanya ya betul si manusia yang behind the company. Behind the company. Jadi dua-duanya ini penting, gak bisa dipisahkan. Tapi kalau kita boleh set priority, yang pertama ini kualitas SDM baru aset ya. Betul. Oke, ini jawabannya bagus. Jadi pilih satu nggak diplomatis gitu ya. Dipisahkan. Saya ke Mbak Nadia lagi. Mbak Nadia ini kan sekarang banyak banget orang menguasai beberapa skill sekaligus ya buat menjalankan usaha ataupun sebagai pekerja nih. Nah, tapi menurut Mbak Nadia nih, seberapa efektif seseorang multitasker ini bisa menyelesaikan tugas atau pekerjaannya, bagi dari work from home seperti ini, kadang kan kita ambil side hustle, improve skill di rumah, tapi bisa efektif gak sih? Saya suka tuh bahasanya side Side hustle, hustle. ya, always hustling kita. Tapi menjadi seorang multitasker menurut saya itu adalah suatu keniscayaan, apalagi dengan everything is happening so fast di era saat ini. Kita melakukan tidak hanya satu, bisa kalau tidak salah seorang bisa melakukan 6 sampai dengan 7 hal pada saat yang bersamaan, dan nyatanya menurut teori neurologi, cara berpikiran atau cara kerja otak kita perempuan itu lebih mampu untuk bisa melakukan kompartementalisasi atau pembagian kerja, Multitasking gitu ya. atau multitasking tersebut begitu. Tapi terlepas dari perempuan atau laki, memang kita dibutuhkan kemampuan untuk melaksanakan banyak hal secara sekaligus karena memang tuntutan yang begitu cepat dan juga fasilitas. Sayang gitu loh sekarang dengan segala fasilitas teknologi, everything serba cepat gitu, kalau kita tidak memanfaatkan untuk
untuk mendapatkan peluang tersebut. Jadi sebenarnya ya balik lagi, kondisi saat ini bisa menjadi sebuah tantangan, bisa juga menjadi sebuah peluang bagi mereka yang bisa mencari. Di masing-masing celah itu ada peluangnya loh. Nah, kalau ditanya mengenai apakah it's a good thing or a bad thing, ya balik kepada kita. Apakah kita mau membuat ini menjadi sesuatu yang baik? Contohnya begini, memang yang namanya kemampuan secara umum dibutuhkan. Kemampuan spesialisasi juga dibutuhkan. Karena yang dikhawatirkan kalau semua orang melakukan multitasking secara bersamaan, kurang in-depth. Nah, solusinya itu adalah membuat skala prioritas. Harus kita melakukan banyak hal secara berbarengan, tapi kita harus bisa set prioritasnya. Seperti tadi, prioritasnya yang mana nih, modal atau skill tenaga kerja? SDM. Priority adalah SDM. Demikian halnya dengan seorang multitasker, dia harus bisa memprioritaskan. Dan ibaratnya juga dengan dokter umum dan dokter spesialis gitu loh. Ada orang yang mungkin sangat bagus melakukan satu hal secara very specialized, ada orang yang melakukan banyak hal secara bersamaan. Kita Generalis membutuhkan gitu ya. generals, kita membutuhkan kedua-duanya juga. Jadi memang itulah suatu kemampuan juga yang sangat dibutuhkan pada saat ini adalah kemampuan untuk bisa multitasking at the same time, but also to focus on what's important. Oke, jadi itu tantangannya ya. Kalau kita flashback nih Mbak Nadia, kira-kira setahun lalu waktu pandemi mulai di Indonesia tuh, corona masuk ke Indonesia, ini kan lucu ya fenomenanya, semua orang tuh kayak jualan makanan. Ini kan berarti banyak banget orang yang menjadikan pandemi ini sebagai peluang bisnis. Dan juga orang yang memulai bisnis dengan memanfaatkan teknologi yang ada, seperti dari e-commerce, dari social media yang sedang booming sekarang. Tapi apakah euforia ini jadi suatu hal yang baik nih dalam dunia entrepreneur? Lagi-lagi balik kepada kita, apakah kita akan menggunakan itu sebagai suatu yang baik atau tidak. Saya sendiri, jadi saya dengan teman-teman saya kan membuat sebuah sekolah public speaking. Sebelumnya kita melakukannya secara offline. Nah, untuk offline sendiri costnya cukup besar, kita harus terbang kemana, mereka tengah mengadakan pelatihan. Tapi sekarang dengan virtual, dengan online, kita bisa mengadakan satu sesi itu yang datang dari Sabang sampai Merauke ibaratnya. Jadi memang itu adalah kelebihan daripada kondisi saat ini. Apakah kita mau menggunakan kondisi saat ini untuk berjualan e-commerce? Please go ahead. Untuk melakukan pelatihan-pelatihan virtual juga silakan. Jadi memang peluangnya terbuka sangat besar, tetapi kita juga harus pintar melihat keadaan. Kalau semua orang kemudian melakukan F&B, mereka berjualan secara virtual, misalnya secara online, terus ada e-commerce dan sebagainya, ya itu adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan beberapa hal seperti personal branding. Itu adalah salah satu mata pelajaran ya, mata pelatihan yang kita juga sharing di HIPMI Academy. Jadi bagaimana cara kita menemukan niche kita menemukan personal branding kita seperti apa, strateginya yang kemudian kita kawinkan dengan strategi media sosial. Jadi memang sangat kompleks saat ini dan kita harus tahu diri kita tuh siapa, bisnis yang kita geluti itu seperti apa supaya kita benar-benar bisa memanfaatkan semua kelebihan yang memang ada di depan mata kita saat ini. Oke, nah kalau Mbak Nadia tadi concernnya lebih ke niche personal branding kita, walaupun kita semua jadi entrepreneur nih kayaknya sejak pandemi ini. Kalau menurut Mbak Sari apa yang perlu digarisbawahi dari munculnya fenomena selama pandemi ini? Banyak sekali entrepreneur yang muncul dan booming bahkan ya selama pandemi ini. Ya, mungkin memang betul selama masa pandemi ini pekerja-pekerja yang informal ini semakin naik, semakin bertambah. Mungkin juga karena di masa pandemi ini tentunya memang tingkat pengangguran cukup lumayan tinggi ya Mbak ya. Bukan hanya pengangguran yang memang kena PHK karena memang COVID, tapi juga pengurangan jam kerja. Ini banyak sekali. Jadi Efisiensi ya juga. ya efisiensi. Jadi memang di sini mungkin menjawab bagaimana mereka ingin bertahan hidup, mungkin akhirnya memanfaatkanlah peluang-peluang tersebut dengan berjualan online dan lain-lain. Nah tentunya seperti kata Mbak Nadia tadi, dengan banyaknya orang-orang yang memasuki bisnis yang sama di F&B dengan berbagai macam jualannya, tentunya niche market itu tadi yang perlu diperhatikan bagaimana kita membrandingkan diri kita. Jadi ini sebenarnya sih jawaban mereka untuk bertahan hidup ya. Jadi menurut saya nggak ada masalah kalau itu mau dilakukan, dan sebenarnya kalau di pengusaha kan, ayo jadi pengusaha kan memang kita seneng kan, bagaimana nih orang-orang sudah mulai terbuka pikirannya untuk menjadi usahawan ya, memulailah usaha. Nah di sini juga mungkin melalui HIPMI juga kita bisa mentoring bagaimana sih menjadi pengusaha pemula. Sekarang ini kita justru ingin mendorong itu karena jumlah pengusaha di Indonesia ini masih jauh sekali dibandingkan negara-negara lain. Jadi memang tingkat pengusaha di Indonesia ini memang harus bertambah, dan saya rasa dengan adanya pandemi ini memacu orang-orang juga untuk memikirkan sektor lain di lain juga menjadi pekerja, yaitu sektor informal. Jadi HIPMI sih sebenarnya melalui HIPMI Academy juga, melalui
apa semua networking yang kita miliki itu juga menjadi salah satu target kita bagaimana menaikkan jumlah tingkat pengusaha di Indonesia. Jadi ada bagusnya seperti Mbak Nadia bilang, di segala ada kesulitan pasti ada juga momen-momen tertentu yang akan membawa kita ke the next step-nya. Mungkin Indonesia di sini ditantang juga bagaimana sih SDM kita ini bisa menambahkan lagi kualitasnya dengan memanfaatkan waktu-waktu luang ini menjadi satu waktu yang efektif dan produktif dengan melatih diri kita sendiri. Dan seperti kita tahu juga nih Mbak Egit, kalau di Indonesia ini angka stunting ini kan tinggi ya. Masih tinggi. Stunting ini adalah salah satu juga penyebab mengapa tenaga kerja di Indonesia ini kualitasnya rendah. Jadi ini adalah salah satu PR lagi nih di kita. Nah kebetulan juga di HIPMI bidang 9 itu di bawah saya juga. Ada kesehatan ya? Ada kesehatan, kita sudah punya MOU dengan BKKBN di mana HIPMI juga ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah dalam penurunan angka stunting. Karena stunting ini adalah cikal bakalnya dari tenaga kerja kita yang kualitas rendah. Nutrisi di golden years ya, awal kehidupan manusia. Bagaimana kita mau meningkatkan kualitas mereka kalau mereka ini lulusan stunting? Jadi ini salah satu tugas nasional, bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tapi seluruh kalangan, seluruh kesadaran dari masyarakat kita juga dibutuhkan. Nanti ketika kita juga pelan-pelan keluar dari angka stunting ini, makanya pelan-pelan juga seperti Pak Jokowi bilang bahwa pendidikan vokasional itu penting sekali. Ya ini juga harus kita tingkatkan juga karena kenyataannya lulusan SMK ini yang harusnya siap kerja malah banyak pengangguran. Nah ini yang sebenarnya juga menjadi salah satu tantangan juga ya Nadia, bagaimana nanti HIPMI Academy ini bisa membawa teman-teman lulusan dari SMK ini bisa siap kerja. Nah, karena menyediakan soft skill tadi yang disediakan soft skill tadi. Jadi, nah, kalau menurut Mbak Nadia nih sebagai penutup bincang kita sekarang, kalau yang Mbak Sari address tadi kan banyak sekali masalah yang sebenarnya harus diaddress satu persatu, dan tadi salah satu akar masalahnya ini stunting. Kalau menurut Mbak Nadia, apa masalah lain yang kira-kira menjadi tantangan terbesar supaya kita tuh bisa siap menghadapi bonus demografi dan juga jadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia? Itu dia ya, karena saya sudah membiasakan diri setiap kali mengajar juga tidak pernah mau fokus pada persoalannya gitu. Justru saya melihat ini adalah sebagai tantangan yang luar biasa. Kami berdua bisa hadir di sini saja dan kami juga membuat yang namanya adalah HIPMI Academy. Itu justru adalah sesuatu yang memang sangat menjanjikan, dan seharusnya siapapun itu di masa pandemi ini terutama ketika mereka mendengar seperti itu, jadi semacam ada percikan dalam dirinya. Saya ingin untuk bisa meningkatkan kualitas diri saya dengan the resources that I have now. Jadi bagi saya sih tidak ada yang namanya masalah ya, justru adalah suatu kesuksesan yang tertunda. Mungkin saya berbicara sini bukan dalam konteks sebagai motivator, tapi sebenarnya itu adalah semangat yang kita butuhkan saat ini, karena itu akan menjadi fuel saat apapun yang kita lakukan. Tidak pernah ada suatu proses yang mudah, pasti akan ada naik turun dan sebagainya. Seperti yang saya dikatakan tadi, jangan sampai nanti misalnya kita unhappy dengan pekerjaan kita ganti pekerjaan lagi yang lain. Jadi memang mentalitas itu yang mesti kita siapkan dari sekarang untuk bisa menghadapi apapun komplikasi masalah yang mungkin ada dalam hidup kita. Ini positif banget ya, jadi bukan masalah tapi sesuatu yang tertunda dan akan mencapainya suatu hari nanti ya. Kalau Mbak Sari sebagai penutup bincang kita pada siang hari ini, bisa disampaikan mungkin tips bagi para mungkin lulusan SMA atau lulusan perguruan tinggi yang kiranya masih merasa belum siap nih untuk masuk ke dunia kerja. Ya itulah tadi seperti saya bilang bahwa keinginan harus meningkatkan kapasitas dia, dan tentunya seperti tadi Mbak Nadia sudah katakan, finding out ourselves ya. Bagaimana, apa sih yang kita mau dalam hidup kita? Jalan hidup kita ke depan mau di bidang mana? Itu dulu. Nanti baru setelah itu kita melakukan peningkatan kapasitas di diri kita dan mempelajari sebanyak mungkin hal yang bisa kita pelajari, karena tentunya perjalanan hidup kita itu tidak hanya dari awal yang kita mau kemudian ending up di yang kita mau juga. Betul. Jadi biarlah kita belajar melalui proses seperti tadi Mbak Nadia bilang juga bahwa hidup ini proses. Dan bagaimana kita nanti belajar melalui lika-likunya dan kita nikmati dengan segala gitu ya. Enjoy apa yang kita lakukan sekarang ini, dan keinginan tentunya yang saya pikir adalah mentalitas itu penting ya. Terus berusaha. Kita bukan seperti orang yang jatuh terus jatuh lagi, tapi bagaimana yang kita nilai itu kita setelah jatuh itu kita bisa bangkit lagi. Dan sekali bangkitnya berkali-kali ya. Berkali-kali semangat terus belajar apa yang kita inginkan dan kemudian punya target. Kalau kata Pak Presiden Soekarno dulu kan
cita-cita itu harus kita setinggi bintang gitu. Jadi kita juga harus aim high dulu. Nanti dari situ perjalanan hidup kita akan dimulai. Oke, cita-cita setinggi bintang. Jadi kalau misalkan kita meleset sedikit masih ada langit. Ya nggak Sedikit masalah. lagi nggak masalah. Jadi setnya tuh yang tertinggi dulu. Ya, Ya, namanya juga betul. mimpi kan gratis ya, nggak Ya, bayar. betul. Thank you so much ya Mbak Nadia dan Sama-sama, juga Mbak Mbak Saria. Egy. I feel so empowered banget loh ini dengan perempuan-perempuan hebat ini. Semoga sehat dan sukses terus ya. Oke Sobat Tangguh, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan yang terakhir mengurangi kegiatan di luar rumah. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Letnan Jenderal TNI Dr. Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan ini belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tapi juga di akhirat. Oke Sobat Tangguh, dengan demikian saya akhiri talk show kita siang hari ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber kita wanita hebat ini pamit undur diri. Selamat siang dan salam tangguh.